Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zahra Rusmiati, NPM 21510401120, jurusan Manajemen Bisnis Syariah C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aset tetap untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 2. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti yang dimiliki perusahaan dan punya manfaat jangka panjang. Umumnya, segala harta benda yang termasuk ke dalam jenis-jenis aset tetap bukan merupakan sesuatu yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam hitungan 1 tahun. Aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud ialah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik. Ada 3 jenis dari aktiva atau aset tetap berwujud. Contoh diantaranya ialah yang pertama, aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung, peralatan, inventaris, kendaraan, mesin-mesin produksi, dan yang lainnya. Yang kedua, aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi ataupun penyusutan, misalnya seperti tambang mineral, mineral deposit, ataupun sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang bisa habis dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi kepada sumber-sumber tersebut. Oleh sebab itu, sumber alam harus bisa dialokasikan pada periode-periode yang mana sumber daya alam ataupun tambang bisa membuahkan hasilnya. Yang ketiga, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan perusahaan dan yang lain sebagainya. Beberapa contoh dari aktiva tetap berwujud adalah gedung dan bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, meski begitu mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk jaminan tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Aktiva atau aset tetap tak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan. Antara lain, beberapa contoh dari jenis ini adalah yang pertama lisensi, yang kedua hak cipta, yang ketiga merek dagang, yang keempat sistem keamanan, yang kelima franchise. Karakteristik aset tetap. Jika dilihat dari ciri-cirinya, ada sejumlah karakteristik aset tetap yang membedakan jenis tersebut dengan macam aset lainnya. Ada apa saja? Berikut ini sejumlah poin yang menunjukkan karakteristik aset tetap. Yang pertama, bersifat tidak liquid. Karakteristik pertama yang paling menonjol dari contoh aset tetap adalah bersifat tidak liquid. Hal tersebut berkaitan dengan konvertibilitas barang yang termasuk ke dalam jenis-jenis aset tetap. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kekayaan aset tetap sulit untuk diubah ke dalam bentuk uang kas dan sejenisnya. Yang kedua, periode manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang punya masa atau periode manfaat lebih dari 1 tahun. Dalam arti lain, contoh aset tetap yang dimiliki suatu badan harus bisa digunakan setidaknya 1 tahun dalam 1 kali masa operasional. Yang ketiga, digunakan dalam operasional dan menambah pendapatan. Berhubungan dengan ciri sebelumnya, maka aset tetap adalah barang yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan begitu, aset tetap juga merupakan sumber tambahan bagi pendapatan yang masuk. Yang keempat, contoh aset yang dapat disusutkan. Mayoritas dari contoh aset tetap adalah sesuatu yang mengalami depresiasi atau penyusutan nilai. Namun perlu digarisbawahi bahwa karakter yang satu ini tidak berlaku bagi contoh aset tetap berupa sebidang tanah. Yang kelima, harus terekam pada laporan kas. Karakteristik yang terakhir adalah segala perputaran aset tetap harus terekam pada laporan kas perusahaan. Jika saat menjalankan bisnis terjadi pembelian aset tetap, maka hal tersebut merupakan arus kas keluar. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan penjualan aset tetap, maka telah terjadi arus kas masuk. Faktor yang mempengaruhi penyusutan aset tetap.
Aset tetap dapat mengalami penyusutan depresiasi seiring berjalannya waktu. Hal yang dapat mempengaruhi penyusutan aset antara lain harga perolehan, nilai residu, umur ekonomi, dan harga buku aset tetap. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan untuk menentukan berapa besar penyusutan atau depresiasi yang perlu dialokasikan dalam suatu periode akuntansi. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan, atau harga aset yang ditambah dengan segala biaya terkait. 2. Nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa adalah perkiraan nilai aset tetap setelah digunakan sesuai umur pemanfaatan atau umur ekonominya. Nilai residu ini tidak berlaku kalau tidak dijual saat aset tersebut rusak karena waktu, seperti korosi pada mesin. Yang ketiga, masa manfaat aktiva tetap memiliki umur fisik dan umur fungsionalitas. Umur fisik yaitu ketika kondisi fisik aset tetap yang dimiliki perusahaan masih dalam keadaan baik, sedangkan umur fungsionalitas berhubungan dengan manfaat aset tetap dalam penggunaannya bagi perusahaan dan biasanya digunakan sebagai perkiraan usia aset atau batas waktu penggunaan. Yang keempat, nilai buku aset. Perhitungan nilai buku aset atau aktiva didapatkan dari harga perolehan aset tetap dikurangi dengan jumlah penyusutan aset tersebut. Ciri-ciri dari aset tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menyusut atau punya nilai depresiasi untuk aset berwujud. Yang kedua, menyusut atau punya nilai amortisasi untuk aset tak berwujud. Yang ketiga, memiliki penurunan nilai jika berada di bawah nilai buku bersih. Bersifat di posisi jika aset tersebut dibuang. Ada berbagai jenis aset tetap, diantaranya yang pertama, tanah digunakan sebagai area bangunan gedung, lapangan, parkir, halaman, dan lain sebagainya yang berguna untuk perusahaan. Yang kedua, bangunan digunakan sebagai tempat operasional perusahaan untuk menjalankan usahanya seperti kantor, pabrik, toko, atau rumah. 3. Mesin, alat-alat kerja yang mampu menunjang produktivitas perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Yang keempat, kendaraan. Perusahaan seperti mobil, motor, dan truk yang digunakan sebagai fasilitas transportasi perusahaan. Yang kelima, perlengkapan atau peralatan lainnya seperti meja, kursi, AC, dan furnitur perusahaan yang lain. Relevansi aktiva tetap pada laporan keuangan. Sebuah aktiva tetap bisa diinterpretasikan dengan banyak cara pada laporan keuangan. Hubungan tersebut berbeda-beda tergantung dari jenis laporan keuangan masing-masing perusahaan. Berikut ini ragam relevansi aset atau aktiva tetap pada laporan keuangan perusahaan. A. Neraca keuangan. Terhadap neraca keuangan, perusahaan lebih memilih mencatat biaya sebagai aset pada neraca daripada menaruhnya pada laporan laba rugi. Hal ini dikarenakan oleh sifat dari aktiva tetap yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pada awalnya, aset tetap dikapitalisasi pada neraca dan kemudian diaplikasikan nilai penyusutan bertahap seiring masa penggunaannya. Anda bisa mencatat neraca perusahaan pada bagian PP dan EE, properti, pabrik, dan peralatan. B. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, aset tetap selalu mengalami penyusutan, kecuali tanah perusahaan. Nantinya, laporan laba rugi pada kolom penyusutan aset tetap akan membuat laba bersih perusahaan berkurang. C. Laporan arus kas. Proses membeli aset atau aktiva tetap akan masih pada bagian aktivitas investasi dalam laporan arus kas. Nantinya pembelian aktiva digolongkan dalam pengeluaran modal, sedangkan penjualan dari aset tetap akan masuk dalam hasil dari penjualan aset tetap. Pentingnya aset tetap bagi perusahaan. Semua perusahaan pasti akan membutuhkan aset tetap yang bisa digunakan untuk membantu mereka memperoleh pendapatan atau penghasilan jika nantinya aset tetap digunakan dengan baik dan benar. Nantinya pasti perusahaan akan mendapatkan keunggulan yang cukup kompetitif.
Cara memperoleh aset tetap dan pencatatannya. Yang pertama, dari hasil produksi sendiri. Beberapa perusahaan menghasilkan aset tetap melalui pembuatan mandiri. Contoh aset tetap yang mungkin didapat dari proses tersebut adalah perabotan, alat, dan gedung kantor. Setiap perusahaan yang melakukan hal itu harus mencatat seluruh alokasi dana mulai dari uang, membeli bahan, membayar tenaga kerja, hingga perlindungan asuransi. Yang kedua, pembelian tunai kedua. Pencatatan aset tetap melalui pembelian tunai dalam buku kas harus sesuai dengan jumlah dana yang dikeluarkan saat transaksi dilakukan. Perlu digarisbawahi bahwa dana tersebut termasuk harga yang tertera dalam faktur serta biaya lain yang perlu dihabiskan agar aset dapat digunakan. Yang ketiga, pembelian kredit. Aset tetap adalah bagian kepemilikan perusahaan yang dapat dibeli secara kredit. Nah, dalam transaksi tersebut pasti dikenai biaya tambahan berupa bunga, baik harga asli properti dan bunga harus dicatat dalam baris terpisah yang ada pada buku kas. Yang keempat, hadiah atau donasi. Bukan hanya kredit, aset tetap adalah aktiva yang dapat diperoleh sebagai bentuk hadiah atau donasi. Dalam hal ini berarti perusahaan telah menerima transfer atau arah atau tanpa timbal balik, sehingga keuntungan yang didapat dari aset yang diterima juga harus dijurnalkan. 5. Penukaran dengan aset berupa aset tetap adalah sesuatu yang dapat ditukar tambah, salah satunya dengan aset serupa. Untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal keuangan, jangan lupa untuk mencantumkan harga perolehan, harga pasar, serta jumlah kekurangan biaya yang harus dibayar jika ada. Yang keenam, penukaran dengan surat berharga. Terakhir, ada juga pencatatan penukaran aset tetap dengan surat berharga. Sama dengan sistem tukar sebelumnya, komponen yang harus ditulis dalam jurnal keuangan adalah harga properti yang diserahkan, harga pasar, dan jumlah penyusutan jika terjadi. Metode penyusunan aset tetap. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama, penyusutan garis lurus. Apabila Anda menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan buka kurung biaya aset dikurang nilai residu aset subkurung per umur pemakaian. Kedua, penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutan lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya, biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi ganda. Yang ketiga, penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi tunggal. Yang keempat, penyusutan jumlah angka tahun. Selanjutnya, cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu per jumlah angka per tahun. Yang kelima, penyusutan satuan hasil produksi. Anda dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi per total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.